Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan sesi selanjutnya dari pengenalan kode Igniter. Sebelumnya kita sudah mencoba untuk menginstalasi kode Igniter dan membuat controller dan view. Selanjutnya akan saya coba untuk membuat suatu model dan mengkoneksikan ke dalam suatu database. Database yang digunakan adalah database World, yang kebetulan digunakan juga pada materi PHP dasar sebelumnya. Ini kalau belum punya, Anda dapat download ini di dataset Word di dataset example MySQL. Link ada di deskripsi. Kita akan coba untuk membuat dulu mungkin ya, berkaitan dengan konsep MVC atau pattern MVC. Model ini digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi dengan data atau katakanlah database. Nah, salah satu kegunaan dari atau keunggulan dari kode Igniter itu mudah dipelajari. Kenapa? Karena di kode Igniter ini kita tidak harus menggunakan, sebetulnya ya, tidak harus menggunakan pattern MVC. Ya, mungkin sebagai toolsnya mungkin memang tetap harus ada minimal controller. Nah, kalau kita di dalam kode Igniter itu masih bisa semi native lah ya, kurang lebih saya sebutnya seperti itu saja. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Ini adalah di controller home. Saya akan coba mengkoneksikan ke database tadi ya, ke database World tadi. Secara biasa kita bisa menggunakan $, misalkan membuat variabel namanya count untuk men-store hasil dari MySQL Connect. Nah, ingat masih ada 3 esensi penting dalam database ke PHP, yaitu pertama connect, yang kedua query, yang ketiga fetch data. MySQL Connect itu pasti membutuhkan parameter lokal host dari server database-nya, kebetulan localhost, usernya, dan passwordnya. Dan terakhir adalah nama database-nya. Kita menggunakan database Word di sini. Yang kedua tadi adalah kita buat execute query-nya. Ini menggunakan MySQL query. Yang pertama adalah hasil linknya, itu ada bisa menggunakan variabel koneksi yang sudah kita buat sebelumnya di atas. Dan query-nya sederhana saja, kita buat select bintang from city. Mungkin kita coba limit supaya tidak terlalu banyak datanya karena datasetnya cukup banyak. Misalkan 10 saja. Nah, yang kedua adalah MySQL fetch array. Nah, ini fetch datanya akan digunakan pada elemen tabel. Oleh karena itu kita buat dulu elemen tabelnya. Supaya mudah, saya akan coba tutup tag PHP-nya di sini dan membukanya di bawahnya. Selanjutnya saya akan coba buat tag HTML di sini. Ini bisa sekali ya. Dalam kode Igniter itu masih bebas seperti ini, masih jalan kok. Tambahkan misalkan tadi adalah tabel ya, tabel. Lalu saya siapkan headernya dulu, th untuk id, untuk mempersingkat waktu atau katakanlah lama videonya, saya akan coba 3 saja. ID, nama, dan country code dari 5 field yang ada dimiliki oleh tabel kota. ID, nama, dan country code. Selanjutnya disinilah baru kita buat fetch datanya ya. Kita buat menggunakan table row.
Saya buka tag PHP lagi. Lalu kita akan coba fetch data di sini, yaitu MySQL. Kita pakai loop ya. While data sama dengan MySQL fetch. Saya gunakan array saja karena kebetulan berderet 0, 1, 2 berarti ya. Resultnya MySQL-nya adalah kita simpan dalam variabel result. Kita akan coba jalankan. Saya pakai echo saja di sini. Saya coba tampilkan dari sesuai kolom tadi ya. Ini saya gunakan td. Lalu di sini sudah selesai ya tadi. Selanjutnya kita akan coba masukkan variabelnya tadi ya. Berarti ini untuk ID ada di indeks ke 0. Sedangkan untuk nama di indeks ke 1. Sedangkan country code ada di indeks ke 2. Nah, ini ketika dijalankan kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, cukup aneh ya, kenapa? Karena load view-nya ada di bawah. Tapi yang pasti kita bisa menampilkan data di sini ya, kalau kita lihat. Jadi, ini adalah salah satu penggunaan contoh penggunaan CI yang tidak baik. Jadi Anda atau kita di sini mungkin toolsnya MVC, tapi di sini kita codingnya tidak menggunakan pattern MVC. Kenapa? Karena koneksi data di controller, tampilan data di controller, jadi semuanya muncul di controller. Jadi apa bedanya dengan native? Sama aja ya. Nah, sebetulnya penggunaan pattern MVC itu sebetulnya hanya memisah-misahkan saja. Jadi kalau logiknya sudah dapat, sebetulnya ya seperti ini disatukan pada ujungnya. Kita akan coba buat suatu model. Kita buat new file, namanya misalkan ingat kalau misalkan kita simpan suatu model, itu simpannya kita akan simpannya itu di folder model ya. Jadi jangan sampai salah. Ada folder controller, ada folder view, maka simpan di folder model karena kita akan membuat suatu model. Misalkan namanya adalah citymodel.php. Nah, hati-hati dengan penggunaan nama. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan, meskipun ini beda folder dan beda directory, tetap saja di sini kita tidak bisa menggunakan nama kelas yang sama. Jadi Anda tidak bisa menggunakan kelas home. Jadi oleh karena itu biasanya kalau untuk model atau mungkin kalau ingin lebih jelas controller pun itu tambahkan controller. Cuman kalau controller kepanjangan ya, capek ngetiknya. Kita buat namanya kelas citymodel sebagai aturan OP itu biasa sama seperti umumnya. Kalau kelas itu sama dengan nama kelas sama dengan nama file name-nya. Jadi usahakan namanya besar di awal ya. Jadi dan diekstenskan karena di ini CI model ke CI model. Kita akan coba buat fungsi namanya function get city misalkan ya. Nah, kita tinggal copy paste saja yang berkaitan dengan data, atau dengan kata lain ini kan yang digunakan untuk koneksi data tadi. Kita bisa cut, masukkan ke tersebut. Nah, kita akan returnkan si result ini. Lalu
Ini semua yang tampilan ini kita bisa pisahkan ke view yang baru ya. Kita akan coba buat view baru lagi, new file. Karena ini view, maka disimpannya bukan di model atau controller, tapi di folder view. Misalkan namanya list underscore city.php. Nah, berbeda dengan controller dan model, view di sini bukan kelas. Jadi kalau Anda pun mau gunakan yang sama, misalkan home.php, itu tidak jadi masalah. Tapi supaya mudah, kita akan coba list city.php. Ini kita pindahkan yang tadi HTML yang ada di controller tadi. Saya pindahkan, cut, pindah ke sini. Nah, kita punya seperti ini ya, list city.php. Ini datanya ada dua ya, ada result nih, variabel yang dibutuhkan dari file sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan coba buat ininya tag php-nya saya akan hilangkan. Maka kita akan coba, berarti kita buat function baru aja ya. Function namanya adalah daftar kota misalkan ya. Daftar kota. Nah, berarti kita perlu memanggil dulu model si ininya, atau dengan kata lain kalau di OOP itu ada namanya instance. Jadi kalau di dalam OOP itu biasanya seperti ini kurang lebih ya. Misalkan city model sama dengan new city model, kurang lebih seperti ini ya, supaya menginstance kelas city model ke objek city model ini. Di dalam kode igniter kita bisa langsung saja memanggil dengan fungsi tadi ya, supaya biar paham, this load model, yaitu city model. Nah, ini adalah sebetulnya hampir sama dengan menginstance model yang atau menginstance suatu kelas atau kelas city model ini ke dalam suatu objek. Sehingga objeknya sebetulnya nanti apa dong kalau gitu objeknya? Bukan city model tapi this ini. Nanti akan tergenerate suatu objek namanya ini, this city model, di mana dia otomatis akan mempunyai properti dan metode yang dimiliki oleh si kelas tersebut, yaitu kita punya get city. Jadi kita tidak perlu instance seperti ini, langsung saja menggunakan this load city. Oke, ketutup. Mana controller? Nah, ini ya, mohon maaf. Kita akan lihat selanjutnya saya punya di city model. Saya akan coba, tadi kita panggil si view-nya tadi ya, this load view. Yang kita view itu adalah list city ya, list city. Dan parameternya adalah result. Kita butuh suatu result dari database ini. Bagaimana caranya? Nah, kita panggil si city model ini, kita panggil get city yang metodenya ini, sehingga dia akan mereturnkan $result atau hasil dari query tersebut. Nah, kita tangkap saja di sini menggunakan data. Karena untuk parsing ingat harus menggunakan array, kita akan gunakan result ya, seperti ini. $data dan nama indeksnya result. Kenapa? Supaya nanti ingat di view tadi kita sudah punya
variabel atau menangkap variabel namanya $result. Nah, seperti ini ya, seperti kita sudah punya. Di home ini kita punya tadi modelnya saya panggil modelnya ke dalam result atau data, lalu saya panggil view-nya. Nah, jadi lengkap ya. Sekarang ada controller, ada model, ada view-nya. Nah, makanya ini disebut pattern MPC. Jadi sebetulnya ya sama-sama aja ya dengan tadi. Cuma perbedaannya kalau tadi disatukan, tapi kalau ini dipisahkan menjadi 3 bagian. Seperti itu, yaitu model, view, dan controller. Sehingga untuk mengakses, atau kita akan coba jalankan, caranya adalah dengan cara localhost, nama domainnya dulu ya, kode igniter kebetulan. Lalu kita punya di index.php dulu untuk file defaultnya. Controller yang digunakan home, dan metodenya adalah tadi ada namanya apa ya? Daftar kota. Sehingga di sini kita panggil adalah daftar kota. Nah, muncul daftar kota tadi ya. Sama seperti yang sebelumnya, ini sebelum saya refresh nih. Jadi kurang lebih ini adalah konsep dari MPC tadi, dimana kita punya model, view, dan controller. Meskipun kalau kita urutkan sebetulnya bukan MPC dulu, tapi controller dulu, model, baru view, atau mungkin tanpa model langsung view. Jadi CMV atau CV ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin itu pembahasan mengenai MPC dan CI. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan mengenai beberapa fungsi atau query builder lebih tepatnya, supaya kita bisa membantu dalam koneksi seperti ini. Jadi kita akan coba gunakan library yang dimiliki oleh CI untuk menghubungkan atau penggunaan database tersebut. Sampai di sini sekian.